Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya ya guys ya. Kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul The Mother, yang rilis tahun 2023. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang wanita mantan pasukan khusus yang harus berjuang mati-matian buat menyelamatkan anaknya dari tangan para mafia. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang mantan pasukan khusus sniper yang bernama Jane. Dia sedang diinterogasi oleh dua orang anggota FBI yang bernama Cruz dan Harry. Mereka berdua tidak mengetahui kalau Jane adalah mantan anggota pasukan khusus sniper yang disegani karena dia emang hebat banget. Tapi setelah Jane keluar dari anggota militer, dia malah terlibat masalah sama para mafia perdagangan senjata ilegal yang dipimpin oleh kedua mafia kejam bernama Adrian dan Hector. Jane melaporkan kejahatan mereka kepada FBI karena mereka telah melanggar sebuah prinsip yang telah disepakati bersama. Jadi tujuan Jane melaporkan hal ini adalah agar dia mendapatkan perlindungan dari FBI karena saat ini para mafia itu sedang memburunya. Terlebih lagi saat ini dia sedang hamil tua. Namun pertemuan Jane dengan FBI ternyata telah diketahui oleh para mafia tersebut. Secara tiba-tiba para mafia menyerang Cruz dan Harry dengan tembakan. Akhirnya Heather pun tewas di tempat dan meskipun Cruz selamat dari penyerangan itu, namun ia mendapatkan luka yang cukup fatal. Melihat hal tersebut, Jane pun berusaha untuk menyelamatkannya. Kemudian Jane berusaha membuat sebuah peledak dengan bahan seadanya. Jane bersembunyi di dalam kamar mandi dan saat Adrian akan masuk ke kamar mandi, Jane langsung melepaskan peluru terakhirnya. Namun sayangnya peluru itu hanya mengenai tangan Adrian. Jadi ketika Jane akan dihabisi, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang akhirnya membakar tubuh Adrian. Dengan cepat Jane pun membasahi tubuhnya agar dirinya juga tidak ikut hangus terbakar. Singkat cerita, Jane dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan. Untungnya Jane masih bisa melahirkan anak perempuannya dengan selamat setelah kejadian kemarin. Melihat anaknya lahir dengan keadaan sehat tentu saja membuat Jane bahagia. Tapi kebahagiaan Jane menjadi seorang ibu tidak bertahan lama karena anggota FBI akan mengambil bayi itu untuk mendapatkan perlindungan yang lebih aman. Jane tentu saja menolak karena dia juga ingin membesarkan dan merawat buah hatinya sendiri. Tidak berselang lama, seorang anggota senior FBI menjelaskan bahwa dirinya lebih baik bersembunyi beberapa waktu sampai para mafia itu berhenti mencarinya. Akhirnya demi keamanan sang anak, Jane pun setuju. So this conversation now takes place on our terms. You sign when you're ready. Sebelum berpisah, Jane menjenguk bayinya, kemudian ia pun pergi ke sebuah wilayah terpencil di Alaska. Setelah sampai di sana, Jane menemui temannya yang bernama John dan meminta tolong untuk dicarikan sebuah tempat tinggal. Dengan segera, John pun mengantarkan Jane ke sebuah rumah kayu di tengah hutan. I don't want to shoot wolves. It's good. Thanks. 12 tahun pun berlalu semenjak Jane tinggal di tengah hutan. Jane pun telah terbiasa dengan kehidupan liarnya. Setiap hari ia mengasah kemampuan snipernya dengan berburu rusa. Suatu hari Jane mengantarkan sebuah surat yang berisi tiket pesawat. Jane menyadari kalau putrinya sedang dalam bahaya.
Tanpa berlama-lama, Jane pun mempersiapkan semua senjatanya dan Jane pun berangkat. Keesokan paginya, Jane telah mendarat di bandara dengan menggunakan pesawat kargo. Di sana ternyata sudah ada Cruz yang menjemputnya. Cruz menjelaskan bahwa Hector telah mengerahkan semua pasukannya untuk mengincar putrinya. Cruz juga memberikan informasi bahwa putrinya bernama Zoe yang kini telah diadopsi oleh keluarga baik-baik di kota Ohio. Setibanya di Ohio, Jane selalu memantau putrinya yang sangat ia rindukan. Selama 12 tahun tidak pernah bertemu, Zoe sudah tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Ia terlihat bahagia dengan ibu angkatnya yang bernama Sonia. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena tangan kanan Hector yang bernama Tarantula telah mengincar Zoe. Jane yang mengetahui hal itu pun langsung menembak mereka. Namun sialnya pandangan Jane terhalang oleh Tarantula, sehingga Zoe berhasil diculik oleh mereka. Selain itu, ternyata keberadaan Jane sudah diketahui oleh Tarantula. Jane yang tidak kehabisan akal langsung menghabisi mereka dengan cepat. Easy, boss! Pada malam harinya, Cruz berhasil melacak keberadaan Tarantula dan ternyata mereka akan membawa Zoe ke sebuah negara yang bernama Cuba. Sebelum pergi, Cruz sudah menyiapkan semua termasuk dokumen. Setelah itu, Jane dan Cruz langsung berangkat ke negara Cuba. Married? Great place for a honeymoon. Any guesses what? Sesampainya di sana, mereka mampir ke sebuah kafe sambil menunggu kedatangan Tarantula. Kemudian saat Tarantula datang, Jane langsung menyergapnya. Namun tanpa diduga, Cruz diserang oleh anak buah Hector yang membuat pandangan Jane teralihkan. Tarantula akhirnya berhasil kabur, namun Jane berusaha mengejar Tarantula dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Berkat bantuan Cruz, akhirnya Jane dapat menabrak Tarantula hingga terkapar. Kemudian Jane menginterogasi Tarantula di tempat yang sepi. Tapi karena orang ini tidak mau buka mulut, terpaksa Jane menggunakan metode barbarnya. Sampai Tarantula memberikan informasi di mana Zoe berada. Let me translate. Di sini Jane terlihat sangat brutal. Dia menyiksa Tarantula tanpa ampun. Akhirnya Tarantula memberitahu jika Zoe disandra oleh Hector. Karena Jane sudah hilang kesabaran, akhirnya Tarantula pun dibunuh. Dime, cabrón. ¿Dónde está la niña? It's a trap. Malam harinya, Cruz dan Jane beristirahat di sebuah hotel. Jane menceritakan masa lalunya saat dia menjadi pasukan khusus. Kala itu di pelatihan sniper, dia bertemu dengan Andrean. Andrean adalah atasan sekaligus pelatihnya. Tapi setelah pensiun, Andrean dan Hector bekerja sama dalam bisnis pemasok senjata ilegal. Andrean juga merekrut dirinya sebagai perantara karena Jane adalah sniper terbaik di pasukan khusus.
Selain itu, Jen ternyata juga menjalin hubungan dengan Hector. Hubungan mereka berdua sampai melahirkan seorang anak yang bernama Zoe. Awalnya bisnis haram itu berjalan dengan lancar, akan tetapi Andrian dan Hector melanggar prinsip Jen, yaitu perdagangan manusia. Maka dari itu, Jen melaporkan kejahatan mereka berdua ke FBI, sehingga Jen pun menjadi buronan dua mafia tersebut. Why is there more money? This dude has very powerful friends, like you said. It was almost too easy. She's mine. Singkat cerita, Cruz dan Jen melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Zoe. Sebelum beraksi, mereka membagi tugas. Cruz akan melakukan penyergapan di area depan markas dan Jen akan menjadi sniper untuk menembak para penjaga. Adrian handed. Kemudian Jen boleh masuk ke dalam markas sambil menghabisi anak buah Hector yang masih tersisa. I got it. We're on our way. This is my arm! William! Setelah mengamankan anaknya, Jen kemudian mencari Hector yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandung dari Zoe. Ketika Jen masuk ke sebuah ruangan, ia langsung ditodong senjata oleh Hector. Di sini Hector ingin membalas dendam kepada Jen karena telah berani mengkhianatinya. Namun saat Hector lengah, Jen langsung menghabisinya dengan cara yang sangat brutal. Ya, date la vueltita. A la vuelta. Well, then they died for a good cause. Where I make you beg. We never had a safe word. Kemudian setelah semuanya selesai, mereka pun kembali terbang ke Amerika. Selama di perjalanan, Zoe berpikir kalau wanita brutal ini adalah ibu kandungnya. Tapi Jen terpaksa berbohong dengan mengatakan jika Zoe bukanlah putrinya. Jen terpaksa berbohong karena tidak ingin putrinya berada dalam bahaya. Selain itu, Jen juga harus segera kembali ke Alaska sebelum anak buah Andrian menemukannya. Di sini Jen merasa sangat sedih karena harus berpisah lagi dengan putrinya. Thanks. Are you my mother? Why won't she just admit it? What's that? Keesokan harinya saat Cruz mengantarkan Zoe pulang ke rumah, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh Andrian dan anak buahnya. Namun di sini Andrian tidak ingin menculik Zoe, ia hanya ingin memancing Jen agar mendatanginya. Dan benar saja, Jen membatalkan kepergiannya untuk melindungi Zoe yang sedang terancam. Namun sayangnya Cruz harus mati oleh mereka. This man. Jen yang menyadari nyawa Zoe dalam bahaya, langsung melempar sebuah pemantik api ke arah bensin mobil yang bocor. Sehingga ia bisa langsung membawa Zoe untuk kabur. Singkat cerita, Jen telah sampai di Alaska bersama Zoe.
Suatu hari Jane mengajak Zoe untuk berburu ke hutan. Ia juga mengajari Zoe cara mengendarai mobil dan mengajari bagaimana caranya menembak dari jauh. Sebagai mantan sniper pasukan khusus, Jane ingin mewariskan kemampuannya kepada sang putri. Ready? Go. Get your rifle up. You don't get a chance to... Shoot. Chamber. Again. Hari demi hari hubungan mereka semakin dekat sampai-sampai Zoe menganggap jika Jane adalah ibu kandungnya. Keesokan harinya, Jane membuat sebuah jebakan ranjau dan memasangnya di sekeliling rumah untuk berjaga-jaga kalau suatu saat nanti para mafia mendatanginya. She's hurt. We have to help. Careful now. You hear me? Ketika Zoe sedang bermain-main dengan anak serigala di tengah hutan, salah satu anak serigala itu menggigit tangan Zoe. Jane yang melihat kejadian itu pun langsung membawa Zoe ke klinik untuk segera diobati. Namun Jane lupa memberitahu Zoe untuk memasukkan nama aslinya. Alhasil nama Zoe pun dimasukkan ke database klinik dan oleh karena itu Jane menitipkan Zoe kepada John. It's my fault. I should have told you. She gave her name. They put it in the computer. Dan benar saja, Adrian menemukan lokasi tempat tinggal Jane. Ia menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Jane. Di sisi lain, Zoe yang merasakan ibunya dalam bahaya memutuskan untuk kabur dari rumah untuk menemui ibunya. Ketika sebagian pasukan Adrian mendekati rumah persembunyian Jane, mereka akhirnya terkena jebakan yang telah Jane buat sebelumnya. Tak lama kemudian, Adrian mendapatkan laporan dari anak buahnya tentang keberadaan Zoe. Ia pun memutuskan untuk segera menangkapnya. Dan di waktu yang sama, Jane ternyata menyamar menjadi anak buah Adrian untuk menyelamatkan Zoe. Saat Adrian membawa Zoe, Jane pun nyuruh putrinya untuk melompat agar dia dapat menembak Adrian. Setelah Zoe melompat, Jane langsung membawanya ke pos sniper untuk menghabisi musuh yang mengikutinya. I see one. Of his head. Now. Tapi setelah berhasil menembak, tiba-tiba kepala Zoe sudah dibidik oleh Adrian. Jane disuruh menemuinya jika Zoe ingin selamat. Sesampainya di bawah, Jane tiba-tiba ditodong senjata oleh Adrian yang ingin balas dendam. Di sini Jane menantang Adrian untuk berduel 1 lawan 1, sehingga terjadilah baku hantam. Ketika ibunya bertarung, Zoe diam-diam membidik kepala Adrian, tapi sialnya si mafia ini menyadari hal tersebut. Dia lalu menggunakan tubuh Jane untuk dijadikan sebuah tameng agar Zoe kesulitan untuk menembaknya. Dan tiba-tiba tembakan Zoe membuat mereka tergelincir. She's just up there, isn't she? She's watching. Namun sayangnya Jane tidak sadarkan diri karena terbentur sebuah batu. Setelah itu Adrian berhasil menangkap Zoe lalu membawanya kabur. Sementara Jane yang mulai sadarkan diri mengetahui bahwa putrinya telah diculik. Jane pun bergegas mengambil senjatanya untuk menembak Adrian yang dari jarak jauh.
Akhirnya Jane berhasil mengheadshot Adrian dengan satu tembakan yang sangat jitu. Setelah melewati semua mara bahaya, sekarang Jane dan Zoe akhirnya bisa hidup dengan tenang. Di akhir film, Jane mengantarkan Zoe kembali pulang ke rumah Sonya. Dia juga memutuskan untuk tinggal di kota itu agar lebih dekat dan bisa melindungi Zoe, putri kandungnya. Kemudian film pun selesai. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ternyata emang benar kalau kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Sedangkan kasih sayang pacar kalian cuma sepanjang. Isi sendiri di kolom komentar ya. Sekian dari kita, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. See you in the next video dan sampai jumpa.